Halo teman-teman, selamat bertemu lagi bersama saya Tantan Nugraha pada video pembelajaran pemrograman web. Nah, untuk video pembelajaran kali ini, di sini saya akan mencoba membahas terkait percabangan pada JavaScript atau struktur kondisional pada JavaScript. Oke, ketika kita mau membahas percabangan atau struktur kondisional, kita bisa anggap percabangan itu menjadi sebuah contoh konteks yang nyata gitu. Misalkan, jika siswa A nilainya lebih dari 90 nilai rata-ratanya, maka siswa tersebut akan lulus. Namun, jika tidak, jika tidak lebih dari 90 maka nilainya dia tidak akan lulus. Nah, kasus tersebut itu adalah sebuah contoh kasus kondisional di mana ada syarat ya. Syaratnya siswa itu ya harus lebih dari 90 nilainya jika dia mau lulus gitu ya. Kalau misalkan nggak lebih dari 90, maka dia nggak akan lulus, teman-teman ya. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh percabangan dalam dunia nyata. Contoh yang kedua, misalkan eh, siswa C membawa sebuah sampah, ya. Siswa C membawa sebuah sampah. Sampah tersebut jenisnya adalah sayuran, misalkan. Maka dari ketiga tong sampah ini, ya, mana tong sampah yang memungkinkan untuk ditempatkan sampah yang sedang dipegang oleh siswa tersebut, yaitu sampah yang organik. Di sini kan ada tiga pilihan, ada organik, anorganik, atau B3 yang berbahaya gitu ya. Nah, maka sampah sayuran itu nanti akan masuk ke tong sampah yang organik. Begitu pula jika ada siswa X ya, dia bawa sampah, sampahnya berupa sampah plastik. Maka dari ketiga eh, pilihan ini, siswa X itu bisa memasukkannya ke jenis sampah anorganik, teman-teman. Kurang lebih seperti itu gambaran secara nyatanya kasus perulangan di dunia nyata ya, teman-teman. Nah, selanjutnya, setelah tadi saya coba gambarkan kasus dalam dunia nyatanya, kita akan coba kenali satu persatu jenis-jenis apa saja sih perulangan yang ada di JavaScript itu. Nah, sebelum kita pergi ke jenis-jenis atau kita praktikkan jenis-jenis percabangan pada JavaScript, kita harus mengetahui dulu secara teknis percabangan itu apa sih? Jadi, percabangan adalah fungsi dasar dari bahasa pemrograman yang memutuskan sebuah proses yang harus dilakukan ketika parameter bernilai true atau false. Artinya seperti ini. Ketika sebuah program itu memutuskan apa yang perlu harus dilakukan, maka ada parameternya, ada syarat yang harus dipenuhinya, ya. Nah, syarat itu nantinya bisa bernilai true atau false. Nah, true atau false ini nanti akan berpengaruh kepada pilihan-pilihan yang ada di bawahnya. Ada cabang-cabang yang ada di bawahnya. Nah, fungsi dari percabangan atau kondisional ini yaitu untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan oleh program berdasarkan logika atau kondisi yang kita berikan. Jadi, kita itu memberikan kondisi kepada program. Nanti program akan mengecek, teman-teman, apakah kondisi itu masuknya ke pilihan yang mana tuh. Nah, nanti setelah dilakukan pengecekan parameter atau kondisi, maka akan dieksekusi pilihan yang paling tepatnya. Kurang lebih seperti itu terkait algoritma percabangan. Nah, jenis percabangan itu ada beberapa, teman-teman. Yang pertama ada yang dinamakan percabangan if, di mana percabangan if itu cuma punya satu blok pilihan saja. Dan blok pilihan tersebut akan dieksekusi jika kondisinya bernilai benar. Maksudnya kayak gimana? Maksudnya seperti ini. Misalkan kita memiliki sebuah flowchart. Flowchartnya menentukan apa ya, hadiah yang diterima oleh pelanggan ketika total belanjanya itu di atas 100.000. Nah, total belanjaan di atas 100.000 itu masuk ke dalam kondisi atau syarat ya. Nah, kalau kondisinya dipenuhi, maka dia akan mendapatkan notifikasi, si pelanggannya itu akan mendapatkan notifikasi selamat Anda mendapat hadiah. Namun, jika tidak terpenuhi, maka di bagian yang kedua akan dieksekusi ya, alternatifnya yaitu, oh enggak deh, mohon maaf. Kalau di sini hanya ada satu pilihan ya, satu kondisi bernilai benar saja. Jika kondisi ini tidak terpenuhi, maka hanya akan mencetak nilai yang memang bukan bagian dari kondisi atau dari blok percabangannya. Seperti itu, teman-teman ya. Nah, kita akan coba terlebih dahulu praktikan bagaimana eh,
percabangan if atau struktur conditional if ini bekerja. Saya coba stop share dulu. Oke, saya coba share screen lagi ya. Oke, nah kita coba praktekkan percabangan if dulu di Visual Studio Code ya. Misalkan nih ya, kita itu mau mencoba menginputkan nilai inputan berupa total belanjaannya tadi. Berarti kita gunakan variabel var ya. Nama variabelnya itu total belanja, misalkan kayak gini. Nah, karena kita mau menginputkan sesuatu, maka di sini kita gunakan kata kunci prompt ya, atau jendela dialog prompt. Lalu kita berikan kurung buka, kurung tutup. Di dalamnya kita coba isikan apa yang perlu diinputkan. Total belanja kamu berapa? Nah, jadi orang tuh harus pelanggan itu harus harus masukin total belanjaannya kayak gini ya. Kita kasih default 0 aja dulu. Habis itu, nah, habis kita bikin variabelnya, di sini kita coba bikin struktur kondisionalnya, yaitu struktur kondisional if. Kita tulis if, lalu kita masukkan kondisinya apa yang di sini menjadi kondisi. Yang menjadi kondisi itu adalah jumlah total belanjaannya, nilai total belanjaannya ya. Nah, berarti kita isi di sini total belanja. Nah, ya kayak gini. Jika belanjaannya misalkan lebih dari, kalau di tadi di soal 100.000 ya, di sini kita rubah sedikit, total belanjaannya jadi 200.000, 200, 1, 2, 3, 200.000 nih. Jika total belanjanya 200.000, maka, nah di bawah ini kita akan mengeksekusi blok yang akan dieksekusi ketika si kondisinya terpenuhi. Kita pakai dokumen write supaya bisa dicetak ya sama browsernya. Kita pakai dokumen write, kita kasih kurung buka kurung tutup, tanda kutip, di dalamnya kita masukkan juga struktur HTML-nya ya. Kita pakai paragraf ya, kayak ini tuh. Habis itu, kita tuliskan sesuatu yang dieksekusinya. Selamat ya, Anda mendapat hadiah ya, karena total belanjaannya lebih dari 200.000 ya. Nah, di bawah juga, di bawah eh, blok if ini juga kita masukkan apa cetakan yang mencetak secara default ya dari toko ini ceritanya. Dokumen write kayak gini, habis itu kita kasih struktur HTML juga di dalamnya pakai paragraf ya, P kayak gini. Nah, habis itu di bawah ada tulisan terima kasih telah berbelanja di toko kami. Terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kayak gini ya. Nah, kayak gini kita save. Sekarang kita coba run. Bagaimana hasilnya ya? Kita play. Nah, total belanja kamu berapa? Misalkan di sini kita masukkan 100.000 aja dulu deh. 100.000. Kita klik OK. Nah, nanti hanya akan muncul terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kenapa muncul seperti ini? Karena kondisinya tidak terpenuhi. Kalau misalkan pengen dapat ucapan atau yang dieksekusinya itu adalah selamat Anda mendapatkan hadiah, maka nilai belanjaannya harus lebih dari 200.000. Kita coba nilai belanjaannya, total belanjanya jadi 210.000. 1, 2, 3. Nah, kayak gini ya. Kita oke. Nah, nanti akan muncul di eksekusi, selamat Anda mendapat hadiah dan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Kayak gitu teman-teman ya, kurang lebih. Untuk struktur kondisional atau struktur percabangan if. Kita coba lanjutkan. Selanjutnya, nah, ada kelanjutan dari struktur percabangan if. Ada yang dinamakan struktur percabangan if else. Jadi, jika si syarat itu atau si kondisi itu tidak memenuhi untuk blok if, maka nanti akan dipindahkan tuh ke blok else yang dieksekusinya, ya. Nah, untuk eh, pilihan pertama yang di if itu akan menandakan kondisinya benar. Jik- Jika pilihannya salah, maka akan berpindah ke kondisi yang kedua, yang else gitu ya. Nah, jadi dapat tidak katakan bahwasannya percabangan if else itu adalah percabangan yang memiliki dua blok pilihan. Ada if, ada else, jika maka gitu ya, teman-teman. Nah, kurang lebih flowchart-nya seperti ini. Nah, hampir sama kayak tadi sebetulnya ya. Kalau misalkan tadi itu soal belanjaan, kalau ini password.
Nah, misalkan teman-teman mau masuk ke sebuah aplikasi nih, ada passwordnya ya. Kalau misalkan teman-teman betul passwordnya, maka teman-teman akan mendapatkan selamat datang ya, atau ucapan selamat datang. Kalau passwordnya salah, teman-teman bakalan diarahkan ke halaman yang memunculkan peringatan bahwa password teman-teman salah gitu ya. Jadi ada dua pilihan kalau ini. Nah, kalau bagian bawah ini adalah pernyataan yang sifatnya dicetak ulang saja. Jadi default pasti ada gitu kalau pernyataan ini tuh. Nah, kita coba lengkapi kasus yang tadi ya, yang total belanja menggunakan struktur if else ini. Bagaimanakah penerapannya ya? Kita coba terapkan sebentar. Nah, kita coba buka Visual Studio Code-nya. Nah, kita tadi sudah pakai if nih teman-teman ya, cuma pakai if doang. Nah, di sini kita coba pakai else ya, kondisi yang ketika salah gitu. Apa yang akan dicetak? Yang akan dicetak adalah mohon maaf Anda tidak mendapatkan hadiah kayak gitu ya. Gimana caranya? Caranya seperti ini. Setelah blok if selesai, teman-teman, ya, setelah blok if selesai, teman-teman tuliskan else ya. Habis itu kasih kurung kurawal, curly bracket. Habis itu teman-teman tinggal tulisin aja nih, copy paste aja dokumen write yang dari if ini, di copy paste, ke bawahin. Kayak gini. Tinggal diganti aja isi dalamnya. Mohon maaf Anda tidak mendapat hadiah. Mohon maaf, mohon maaf, Anda tidak kayak gini ya. Anda tidak mendapat hadiah. Kita save, kita Ctrl S. Lalu kita coba run ya. Bagaimana hasilnya? Nah, total belanjaannya misalkan berapa ya? 10.000. 1, 2, 3. Kita klik OK. Maka nanti yang muncul adalah pilihan yang kedua, yang di blok else-nya. Yaitu, mohon maaf Anda tidak mendapat hadiah. Dan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Seperti itu teman-teman. Jadi, ada dua pilihan. Ada dua blok pilihan gitu kalau pakai if else. Nah, kita coba lanjutkan kembali ya. Nah, yang selanjutnya ada juga percabangan yang namanya percabangan if else if. Artinya, percabangan ini memiliki lebih dari dua blok pilihan. Jadi bisa bebas tuh pilihannya mau banyak gitu teman-teman ya. Nah, gimana sih contohnya? Contohnya kayak gini. Misalkan teman-teman ya yang tadi aja yang awal, yang pernah yang tadi saya coba contohkan di awal. Teman-teman itu misalkan punya nilai. Nah, jika nilainya lebih dari 90, maka predikatnya bakalan dapat A ya. Kalau misalnya nilainya eh, cuma lebih dari 80, predikatnya B. Kalau misalkan lebih dari 70, predikatnya yang tadi B plus, kalau yang sekarang B aja gitu. Nah, sementara kalau misalkan nilainya kurang dari 70, maka tidak mendapat grade atau predikatnya adalah F, teman-teman. Kayak gini. Jadi, pilihannya bisa lebih dari dua, teman-teman ya. Nah, untuk membuatnya, apa, sintaksnya, teman-teman gunakan if di awal. Nah, untuk bagian tengah, untuk pilihan yang ada di tengah, teman-teman tambahkan menggunakan sintaks else if. Sementara untuk pilihan yang terakhir pakai else saja. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, kita coba akan praktikan di Visual Studio Code-nya. Bagaimana gitu ya untuk struktur percabangan atau struktur pemilihan if else if ini ya. Kan di sini tadi kasusnya kita terusin aja dari kasus ini ya supaya tidak bingung. Nah, di sini kan kita menyatakan bahwa asalnya jika total belanjanya 200.000 maka akan mendapatkan hadiah. Nah, kita coba tambah satu kondisi di tengah ini ya, pakai else if. Nah, di sini ya kita pakai else if kayak gini. Habis itu kasih kurung buka kurung tutup, kasih curly bracket kayak gini ya. Nah, di dalam else if ini kita kasih kondisi. Jika total belanjanya lebih dari 100.000 misalkan, Anda mendapatkan potongan harga kayak gitu. Kita masukkan dulu kondisinya. Total belanja lebih dari 100.000 ya. 100, 1, 2, 3.
Nah, Anda cuma dapat potongan harga. Kalau misalkan lebih dari 200.000 dapat hadiah ya. Kita coba kopikan di sini saja. Dari sini kita Ctrl C, kita ke sini, kan ya. Ctrl V. Nah, jadi untuk kondisi yang pertama, jika total belanjanya 200.000, maka akan dapat hadiah. Kalau total belanjanya cuma lebih dari 100.000, maka akan mendapatkan diskon ya, atau potongan harga. Kalau misalkan tidak lebih dari 100.000, tidak lebih dari 200.000, maka teman-teman tidak akan mendapatkan hadiah dan potongan harga. Kayak gini ya. Dan potongan harga. Potongan harga. Kayak gini ya teman-teman. Kita save. Nah, kita coba run sekarang ya. Kita coba run. Nah, kita coba run. Total belanja kamu berapa? Misalkan total belanjanya 123. Ya, 120.000. Kita oke. Nah, maka selamat Anda mendapat potongan harga. Dan terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Seperti itu teman-teman. Jadi pilihannya banyak ya. Kita coba satu lagi aja deh. Misalkan total belanja cuma 0 rupiah. Nah, kalau 0 rupiah, tidak akan mendapatkan hadiah dan potongan harga. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti akan ditentukan nih si pilihan yang dieksekusinya yang mana sesuai dengan kondisi yang teman-teman berikan ke program. Kayak gitu ya. Kita coba lanjutkan kembali setelah kita belajar terkait percabangan if else terus if else if di sini teman-teman ada percabangan yang tidak kalah penting juga namanya percabangan switch case. Bedanya kalau misalkan sama if else itu apa sih? Jadi kalau misalkan if else itu kita mengecek kondisi. Kalau misalkan switch case kita itu menambahkan pilihan gitu ya dari beberapa pilihan yang sudah ada sebetulnya. Kayak gitu. Kita coba bagaimana penerapannya. Nah, kurang lebih sintaksnya, kita tulis kata switch di awal, kita masukkan variabelnya, ya. Habis itu, kita masukkan case-case-nya, dan setiap case itu harus ada break. Karena nanti kalau misalkan case itu terpenuhi, atau case itu yang dipilih, maka akan dihentikan proses pemilihannya. Dan yang pastinya di dalam sintaks switch case itu, teman-teman ada yang namanya default ya. Oke, atau pilihan yang jika beberapa pilihan lainnya tidak terpilih, maka akan ke pilihan tersebut. Bagaimana praktiknya? Kita coba praktikkan di Visual Studio Code-nya ya, teman-teman. Namun, sebelum kita coba praktikkan, sekarang kita akan coba berikan dulu komentar nih untuk program yang ini ya, yang atas ya. Kita blok ya, lalu kita kontrol ditambah tanda garis miring kayak gini ya. Ini itu untuk membuat komentar teman-teman ya supaya tidak tereksekusi nantinya. Jadi hijau-hijau warnanya ya. Sekarang kita akan coba masukkan dulu inputannya ya. Berarti kita bikin variabel. Misalkan variabelnya pilihan ya. Lalu kita gunakan from karena kita akan menginputkan ya. From kita kasih titik dua, kurung buka lalu kutip dua, baru kita kasih titik koma. Pilihannya kayak gini. Pilihan makanan misalkan. Pilihan makanan. Nah, yang pertama pilihannya teman-teman bisa memilih ayam geprek ya, ayam geprek ya. Yang kedua pilihannya yaitu mie ayam ya, mie ayam kayak gini ya. Habis itu setelah kita bikin variabelnya, kita sekarang coba buat percabangannya, switch case-nya ya. Kita tulis kata switch ya. Lalu kita masukkan variabel yang mau dipilihnya yaitu tadi pilihan. Habis itu, habis kita bikin switch pilihan, kita berikan curly bracket ya. Setelah kita berikan curly bracket, kita coba masukkan case-nya ya. Oke, kalau from jangan lupa teman-teman di sini kita tambahkan koma, lalu kita tambahkan kutip dua ya untuk bisa mengisi from-nya. Lalu kita lanjutkan lagi ke case yang pertama. Case pertama, kayak gini ya. Kenapa sih si angka satu ini kita tak kasih kutip satu? Karena nanti kalau di prompt ini akan terbacanya itu sebagai string ya teman-teman atau karakter. Kayak gitu. Jadi di sini saya coba tambahkan case satu kayak gini. Case satu ya, jadi apa nanti? Nah,
Di case satu ini, maka nanti yang akan dieksekusi yaitu eh pilihan makanan Anda adalah geprek, misalkan ayam geprek di sini ya. Nah, kita pakai dokumen write ya. Dokumen write, kita tuliskan pesannya. Pilihan makananmu adalah ayam geprek. Pilihannya adalah ayam geprek kayak gini. Nah, ini untuk case satu. Jangan lupa di bagian akhirnya ada break ya, teman-teman, break. Kasih titik koma. Baru kita lanjut ke case yang kedua. Kita kopikan saja dari case satu ya. Kita Ctrl C, kita enter, kita Ctrl V. Case-nya kita ubah jadi case 2. Pilihannya kita tuliskan di sini menjadi mie ayam ya, kayak gini. Habis itu kita tambahkan default ya, default. Nah, defaultnya apa? Nah, kita tuliskan defaultnya pakai dokumen write aja ya. Nah, kayak gini. Nah, Anda belum memilih makanan pesannya ya. Anda belum memilih makanan. Kayak gini. Kita save ya. Kita coba run. Gimana hasilnya ya? Nah, pilihan makanan yang pertama ayam geprek, yang kedua mie ayam. Kita coba pilih yang pertama. Kita oke. Pilihannya adalah ayam geprek. Oke, kita coba lagi. Kita pilih makanan yang kedua. Pilihannya mie ayam. Oke, kita kalau nggak milih sama sekali, Anda belum memilih makanan. Nah, teman-teman, kurang lebih untuk penjelasan terkait percabangan di JavaScript hanya sekian. Mohon maaf apabila banyak kekurangan yang saya lakukan. Sampai jumpa teman-teman di video pembelajaran selanjutnya.